Oke, materinya akan kita lanjutkan tentang THR, yaitu Total Hip Replacement. Jadi masih kita flashback sedikit tentang minggu lalu, hari Senin ya, hari Senin kemarin, yang di sini kalian bisa melihat bagaimana kemudian sudah tahu ada bagian-bagiannya. Untuk yang THR di sini ada 4 bagian, dan ternyata ada beberapa part yang itu dari sisi biomekanis cukup penting, karena memang nanti efeknya adalah ke bagaimana seseorang itu akan berjalan dengan normal, menggunakan sendi pinggulnya dengan normal, seperti itu. Nah, di sini juga sudah disebutkan kemarin untuk ukurannya atau ukuran kemiringannya, begitu ya. Kemarin kita baru melihat masih ukuran kemiringannya dari posisi hip implant ini, THR ini, bagaimana yang paling pas. Dan ternyata untuk yang safe zone-nya itu di situ ada 2 bagian ya. Kalian harus bisa membedakan. Kalau anti-version itu lebih dilihatnya dari atas begini ya, seperti gambar di pojok ini. Kalau misalkan yang tilting, kita melihatnya dari depan. Jadi harus bisa membedakan, walaupun sama-sama sudut yang dibentuk gitu ya, tapi ada sedikit perbedaan dari acuan pokoknya itu yang mana begitu. Kemudian selain itu juga di sini ada satu parameter penting lagi terkait dengan THR, yaitu tentang femoral head size atau ukuran dari femoral head. Jadi bagian dari femur yang diganti atau kaput femurnya kan diganti dengan yang berbentuk setengah bola kemarin. Nah, itu yang akan nempel ada penghubungnya, kemudian nempel ke bagian pelvis. Nah, itu ukuran dari femoral head-nya di sini sangat krusial perannya. Jadi ukuran dari diameter dari femoral head di sini sangat nanti akan menentukan range of motion-nya. Jadi seberapa besar dia itu akan menentukan seberapa jauh pergerakan yang bisa dilakukan oleh bagian kakinya, bagian dari femurnya untuk bergerak, seperti itu. Kemudian selain itu nanti juga akan menentukan bagaimana stabilitasnya. Stabilitas dalam arti di sini mampu menjaga postur tubuh, kemudian tidak terlalu banyak pergerakan ini ya di bagian hubungan antara femoral head dengan nanti yang di bagian pelvis, dan juga hubungan sama ini yang penting yang sempat kita bahas kemarin, yaitu tentang wear properties of the replacement joint. Jadi kita sudah banyak bahas kemarin permasalahan yang sering banyak muncul, istilahnya ditolaknya atau gagalnya atau akhirnya membutuhkan resurgery, membutuhkan pembedahan ulang, itu gara-gara adanya wear di sana, wear yang disebabkan oleh material yang digunakan di THR ini. Seperti itu. Apalagi kalau dia kemarin metal ya, ternyata kalau metal wear-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan misalkan keramik begitu. Kemudian di sini tadi kan hubungannya sama femoral head ya. Nah di sini range of motion kan tadi ada tiga bagian penting yang berhubungan dengan diameter dari femoral head. Untuk range of motion sama stabilitas dari implannya itu di sini berhubungan dan merupakan fungsi dari head and neck ratio. Jadi masih ingat yang kemarin ya. Jadi head and neck ratio itu, nah ini ukuran dari kepala dari hip implannya dan juga bagian dari lehernya. Nah, itu head and neck ratio di sini sangat berpengaruh. Nanti untuk bagian range of motion dan stabilitasnya. Jadi kalau head and neck ratio di sini semakin besar, otomatis di situ kebaliknya ini. Kalau misalkan femoral head-nya itu punya diameter yang besar, otomatis head and neck ratio-nya juga akan semakin besar. Yang artinya dia akan mempengaruhi range of motion dan stabilitasnya di sana. Jadi ketika head and neck ratio-nya itu semakin besar, dia di sini akan membuat bagian hip implannya itu bisa lebih leluasa untuk melakukan pergerakan dalam bentuk ini ya, sudut yang bisa melakukan pergerakan itu lebih leluasa ketika head and neck ratio-nya itu lebih besar.
Yang itu akan efek dari ketika femoral head-nya jauh lebih besar. Kayak gitu. Paham ya urutannya ya? Jadi kalau kalau dari femoral head-nya itu besar, otomatis head neck ratio-nya akan besar juga, yang nanti akan mempengaruhi mobilitas range of motion sama stability. Artinya semakin luas range of motion-nya, kayak begitu. Jadi kesimpulannya adalah ketika head and neck ratio-nya itu besar, otomatis range of motion sama stabilitasnya juga akan lebih baik. Lebih baik karena pergerakan yang bisa dilakukan itu lebih luas begitu. Jadi orang itu lebih leluasa untuk menggerakkannya. Kayak gitu. Nah, tetapi di sini ya nanti akan ada efeknya juga. Ini masih keuntungannya sih di sini. Apa namanya? Ketika kita melakukan head and neck ratio mundur ke belakang ya. Ketika femoral head-nya itu dia besar, diameternya dia itu besar, otomatis akan semakin banyak displacement for dislocation. Jadi istilahnya perpindahan untuk melakukan dislokasi itu dari posisi awalnya dia akan berubah begitu posisinya. Memang ketika kita melihat hip implant tadi ya, kita lihat yang awal dulu. Misalkan yang mana ya, ada gambarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Ketika hip di sini lebih besar, otomatis dia akan lebih range of-nya lebih luas. Sehingga kemungkinan untuk bisa terdislokasi keluar dari tempatnya itu akan semakin besar. Itu jadi ininya ya, drawback-nya dia. Jadi harapannya dia tetap bisa stabil di tempatnya sih, biar tidak terlalu keluar jalur. Akhirnya efeknya apa? Dia akan mudah kalau udah terdislokasi harus dikembalikan ke posisi awalnya dia gitu. Kalian bisa lihat di sini pergerakan yang bisa dibentuk. Kalian bisa bandingkan. Di sini ada yang ukurannya diameter kepala femoral head-nya itu dari kecil 190 dari kecil kemudian semakin besar, ternyata sudut yang mampu dibentuk itu semakin lebar gitu ya, dari 119 ke 150 misalkan. Seperti ini. Tapi ini anggapan kita acetabular cup-nya tuh ukurannya sama gitu ya. Jadi kalau kita mau membandingkan hal-hal yang semacam ini, harus ada salah satu parameter yang kita buat fix, jangan berubah. Jadi kemudian kita akhirnya bisa membandingkan bagaimana efeknya ketika kita menggunakan femoral head yang berbeda ukurannya pada acetabular cup yang sama. Kayak gitu. Ini ya tadi ya disebut dengan jump distance tadi itu bisa bergesernya seperti ini. Untuk femoral head yang besar dia itu sebenarnya di sini ya. Kalau posisinya sih lebih aman sebenarnya, dia tidak mudah untuk keluar jalur sebenarnya. Tapi karena memang akhirnya ketika banyak ukurannya semakin besar, otomatis gap antara acetabular cup dan juga si femoral head-nya lebih tight gitu ya, lebih ketat, sehingga tidak ada ruang untuk bisa melakukan pergerakan yang terlalu berlebih. Sehingga akhirnya bisa tadi kalau berlebihan akan mengalami dislokasi, dia bisa berpindah tempat begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan dia femoral head-nya itu kalau misalkan dia besar bisa menghasilkan sesuatu yang dia lebih stabil, kenapa ya udah nggak usah kita bikin aja hip implant-nya itu atau THR-nya itu yang head to neck ratio-nya itu gede banget. Jadi istilahnya lehernya sangat kecil, kemudian kepalanya sangat besar. Sebelum membahas yang masalah wear di bawah, kira-kira kalau menurut kalian apa efeknya kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, mencoba menjawab? Silahkan. Ayo, ada yang mau coba menyampaikan pendapatnya? Kira-kira
Kenapa nggak usah kita coba buat aja yang tadi itu perbandingannya itu sangat besar. Jadi selain kepala bagian femurnya itu yang penggantungnya itu besar banget, tapi lehernya itu kecil gitu. Gimana menurut kalian? Kira-kira bagaimana? Kenapa nggak dibuat kayak gitu aja gitu? Ayo silakan. Pak, izin ini Pak. Silakan. Silakan. Kalau misalnya langsung pakai yang gede, takutnya nggak simetris dengan kaki sebelahnya, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Enggak simetris dengan sebelahnya karena ini kan ini ya apa sepasang ya ininya ya. Oke, terima kasih Fahri. Ini ada satu pendapat kayak gitu. Ada punya pendapat lain mungkin? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ayo. Ayo silakan. Jika ada yang mau menyampaikan pendapatnya kira-kira kayak gimana? Sebelum kita bahas begitu. Atau coba saya panggil ya. Ini kayaknya beberapa pun saya juga masih belum kenal juga. Saya mau dengar coba pendapatnya Safira. Safira. Ada Safira? Halo? Kalau belum nyambung coba ini deh. Made, Made. Ada nggak nih orangnya nih? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau menurut Safira gimana? Maaf, Pak, tadi putus-putus pertanyaannya apa? Kenapa nggak kita buat aja perbandingan antara kepala ke leher itu besar banget. Jadi bagian kepalanya besar, kemudian lehernya kecil untuk THR ini. Kenapa nggak dibuat kayak gitu? Tadi Faris menyampaikan, oh nanti nggak simetris Pak sama yang sebelahnya. Kalau menurut Safira apa? Kenapa nggak dibuat kayak gitu? Atau mungkin ada yang mau menjawab lewat chat, boleh juga ya. Silakan. Gimana Safira? Ini aja, menurut kamu secara logika begitu yang kamu pikirkan itu kayak gimana kalau kalau memang tadi efeknya ternyata dia memberikan stabilitas ataupun range of motion itu yang luas, jadi dia bisa bergerak lebih leluasa. Kenapa nggak dibuat yang gede aja sekalian perbandingannya gitu? Kalian di sini harus ini ya lebih kritis lagi ketika menghadapi permasalahan seperti ini karena memang akhirnya nanti in real case kalau terjun dengan di bidangnya seperti ini pasti ada berbagai macam pertanyaan terutama dari dokter atau user begitu ya yang akhirnya membutuhkan apa namanya reasoning yang paling pas kenapa nggak dibuat seperti ini, kenapa nggak dibuat seperti ini, dan kalian sebagai yang paling tahu dengan produk tertentu atau mungkin dengan aplikasi yang spesifik seperti ini harusnya bisa memberikan rekomendasi dan paling nggak tahu gitu kira-kira apa ya alasannya begitu. Silakan.
Bagaimana? Yang lain mungkin, kalau mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Kalau misalnya terlalu diam, bingung juga nih saya nih, harus men-trigger seperti apa. Karena saya berharap pun kalian ketika bertemu permasalahan-permasalahan seperti ini nanti tahu harus bagaimana begitu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi kalian juga bisa mengaitkan, mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari begitu. Jadi akan lebih aplikatif nantinya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi memang akhirnya memahami begitu. Bagaimana? Yang lain nggak ada yang mau jawab nih? Izin menjawab, Pak. Silakan. Ini kan nanti femoral head-nya dihubungkan dengan ke tulang panggul ya, Pak. Mungkin kalau terlalu besar nanti ukurannya nggak sesuai gitu, Pak, dengan tulang panggulnya. Oke. Nah, ini ya bagian tadi ya, berarti dua jawaban saya ini udah dua dulu deh yang cukup, nggak apa-apa. Oh, ada lagi yang nulis di chat. Dari Reza. Femoral head-nya semakin berat dan tidak nyaman. Oke, ada 3 jawaban ya. Jadi kita bahas yang tadi, yang pertama dari Fahri tadi. Tidak simetris dengan sebelahnya. Nah, ini benar juga. Nanti kalian masih ingat kan kalau misalkan gambar yang kemarin, ketika kanan dan femoral head-nya di sini tidak sama, otomatis akan mempengaruhi tingginya juga. Jangan lupa bahwa kanan dan kiri kan kalau kalian harapannya pengen jalannya tetap normal, kanan dan kiri harus seimbang dalam arti posisinya itu sejajar gitu ya, agar gait cycle ketika orang berjalannya kembali normal. Nah, ini memang dipengaruhi sama panjangnya, kemudian perbedaan sedikit pun ternyata terasa gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang yang kakinya itu panjang sebelah, akhirnya itu dikasih treatmentnya sama dokter atau bidang ini ya ortopedinya itu pakai sepatu yang haknya tinggi sebelah agar orangnya tetap ngerasanya itu sejajar. Ini tuh kejadian pada ini artis tuh yang kayak gini tuh sempat saya tahu tuh ini Komeng. Dia tuh kakinya tuh tinggi sebelah, terus akhirnya memakai sepatunya tuh haknya lebih tinggi di salah satu kakinya. Jadi kayak gitu, benar tadi yang dibilang Fahri, akhirnya nggak bisa simetris satu kanan dan kiri, atau mungkin malah akhirnya terlalu lebar ke samping pun juga. Ini kayak misalkan kalian lihat di sini, ini sebagai konsekuensi ketika akhirnya mau menggunakan yang berbeda ya, ini pendek lehernya, ini panjang lehernya, tapi kemudian kenapa digunakan seperti ini? Agar kemudian kanan dan kiri itu sejajar. Kalian bisa lihat di sini garis di bawah ya. Beda sama yang sebelumnya ketika posisinya seperti ini, Mas ya. Kemudian jawaban kedua dari Giselle tadi, masalah ini ya kecocokan dengan acetabular cup. Nah, ini kemudian gini ya, kalau kita bilangnya pakai THR, otomatis di bagian pelvisnya itu pasti akan ditambahin acetabular cup tadi itu, yang bagian nempel di pelvis. Jadi kita tidak menggunakan yang ori beneran nempel gitu ya, karena tujuan kita pasti menyesuaikan dengan femoral head-nya. Dan memang benar kalau misalkan femoral head-nya terlalu besar, bisa aja nanti nggak bisa ukuran acetabular cup-nya nggak bisa nempel pas di tulang pelvisnya pasiennya kayak gitu. Karena memang tetap akan ada ini ya restriksi ukurannya dia, karena ya kita kembali lagi ke ukuran anatomisnya. Kita tidak bisa memaksakan kalau misalkan terlalu besar seperti itu. Kemudian jawaban ketiga dari Umam. Dari Umam, femoral head-nya besar, implannya semakin berat. Ini benar juga nih, karena kan kalau dari sisi bentuknya aja dia akan menambahkan volume begitu kan ya, otomatis konsekuensinya apa ya, ketika apalagi kalau di sini kan metal gitu,
Kalau saya sendiri tuh saya belum pernah pegang langsung merasakan seberat apa sih si THR ini. Cuma akhirnya memang ya kerasa karena memang metal gitu ya, ininya apa bahan utamanya. Jadi dia otomatis akan semakin berat. Nah, kemudian yang masih belum kalian sentuh di sini adalah cek lagi nih masalah tadi kalau kemudian neck-nya itu kecil, femoral head-nya itu besar. Kalian bisa bayangkan bagaimana kemudian ketika implan ini mendapatkan gaya dari atas itu sebesar berat badan kita. Segampang apa dia kemudian patah lagi gitu. Itu yang jadi akhirnya jadi salah satu konstriksinya gitu ya, yang menjadi penghalang agar kita nggak bisa tetap mendesain itu dibuat sangat head and neck-nya itu perbandingannya sangat besar karena memang akhirnya secara fungsional nggak bisa menahan beban tubuh lagi begitu. Karena nanti kemudian ketika lehernya itu terlalu kecil, otomatis ketika dia mendapatkan gaya dari atas cukup besar, menahan beban tubuh kita kan gitu, dia akan lebih rentan untuk patah. Kayak gitu. Kalau sampai patah ya otomatis harus mengganti resurgery lagi begitu kan. Ada yang harus dilakukan. Jadi itu yang jadi alasan utama. Selain tadi beberapa yang disampaikan itu juga benar ya. Itu secara logis pun tiga tadi yang disampaikan masih align begitu dengan kenapa kemudian nggak dipilih yang besar sekalian begitu. Nah, selain itu ada lagi beberapa yang kemudian tadi kan disebutkan ya ketika femoral head-nya itu besar, otomatis dia akan semakin tight ke acetabular cup. Efeknya apa? Jika semakin banyak pergerakan dari femoral head-nya ini yang kepalanya besar, otomatis kalian masih ingat yang hari Senin kemarin, di bagian ujung-ujungnya akan semakin banyak wear yang terjadi. Karena memang akhirnya dia itu dekat banget dengan acetabular cup-nya. Kembali ke atas lagi ya ini. Masih ingat yang ini? Ini ya. Kalau femoral head-nya di sini besar, otomatis kemungkinan dia bertemu dengan ujung-ujung dari acetabular cup atau edge loading itu akan semakin besar. Sehingga akhirnya akan semakin banyak wear di sana, yang kemudian nanti efeknya apa? Ini akan kita bahas setelah ini. Muncul banyak sekali wear di sana yang disebutnya itu ada di sini disebutkan ada dua macam. Ada namanya linear wear dan juga volumetric wear. Kalau linear wear di sini di bagian acetabular cup-nya ketebalannya itu kan semakin berkurang karena ketika dalam penggunaan pasti itu akan terkikis yang kemudian yang menghasilkan wear tadi. Nah, wear-nya itu disebut linear wear kayak begini. Jadi linear wear ini di sini perubahan pada ketebalan acetabular cup-nya over time setelah pemakaian beberapa lama kayak begitu. Kemudian ada satu lagi namanya volumetric wear. Kalau yang volumetric wear di sini lebih ke bagian banyaknya bagian acetabular cup yang terkikis kayak begitu. Jadi ada hubungannya sama, kalau tadi linear wear kan hubungannya cuma sama thickness nih, sama ketebalan doang. Nah, kalau yang volumetric wear nih hubungannya sama seberapa banyak jumlahnya. Jadi volume ya yang dihitungnya, volume dari bagian acetabular cup yang terkikis selama pemakaian THR-nya itu. Kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat gini ya, ini kesimpulannya. Kalau misalkan femoral head-nya di sini punya diameter lebih besar, dia akan bisa menghasilkan volumetric wear yang jauh lebih banyak ketika linear wear-nya itu sama. Misalkan begini, tadi ya, ketika thickness-nya di sini tuh berkurangnya itu sama, thickness dari ini ya, acetabular cup-nya, tetapi secara volume yang berkurang itu jauh lebih besar ketika femoral head-nya diameternya itu lebih besar. Bisa bayangin nggak? Atau perlu diulang? Harus logikanya nyambung nih. Jadi kalau yang awal, yang linear wear itu hubungannya cuma sama thickness, tapi volumetric itu kalau seberapa banyak sih bagian dari acetabular cup yang terkikis,
jauh lebih banyak dibandingkan ketika diameter femoral head itu lebih kecil, kayak gitu. Bisa nangkep? Nanti hubungannya sama apa? Apa yang terjadi ketika volumetric wear-nya itu banyak? Nah, ini. Efeknya ya, ketika wear-nya itu banyak, kita sudah sempat bahas kemarin, pasti akan mengalami namanya loosening. Atau istilahnya loosening itu jadi longgar begitu ya. Longgar, dia nggak tight lagi sama acetabular cup-nya. Ya bermasalah akhirnya. Apa masalahnya? Yang utama adalah masalah stabilitasnya. Dia stabilitasnya akan semakin berkurang karena di situ semakin banyak rongga dan si femoral head-nya akan semakin leluasa, semakin gampang untuk bergerak. Otomatis dia akan mudah untuk mengalami dislokasi atau keluar dari jalurnya, keluar dari acetabular cup-nya. Kayak gitu. Atau kemudian, nah ini ya udah disebutkan ya, ada aseptic loosening sama instability, itu efeknya. Nah, kemudian penyebabnya sih paling utama apa tadi ya, wear-nya tadi itu, kemudian sama ini. Ketika wear tadi itu banyak terjadi, banyak muncul di area tempatnya THR tadi ya, total hip replacement, terutama di ini ya, hubungan antara femoral head sama acetabular cup. Nah, otomatis nanti bisa menyebabkan munculnya osteolisis di sini namanya. Jadi bagian tulangnya, bagian tulang aslinya punyanya manusia itu mengalami lisis atau dia mengalami peluruhan sehingga dia gampangnya bilang mungkin bisa dibilang keropos gitu ya, atau akhirnya si implan itu nggak nempel lagi sama natural bone-nya gitu. Padahal kan kalau di sini harapannya terutama yang bagian ini ya, yang acetabular cup. Acetabular cup kan dia nempel nih di pelvis. Nah itu karena muncul osteolisisnya ini ya tadi itu akhirnya mengalami longgar dan lain sebagainya kayak begitu. Oke, sama satu lagi ya ini femoral head-nya yang besar. Kalau femoral head-nya itu besar, otomatis tadi wear-nya semakin banyak, ya kemudian terjadilah aseptic loosening sama instability kayak gitu. Ini dua alasan utama yang mungkin terjadi. Mungkin kalau kita bilangnya sebagai urutan ya, yang pertama mungkin femoral head diameternya karena dia yang menyebabkan wear itu banyak. Kalau wear itu banyak nanti akan memungkinkan terjadi osteolisis kayak gitu. Jadi akhirnya implannya itu nggak stabil lagi ketika memang dipakai sama pasiennya. Itu yang terjadi. Hal ini pun sebenarnya mungkin terjadi pada bagian femoral stem atau bagian THR yang masuk ke dalam femur. Nah itu juga mungkin terjadi kalau misalkan dia itu hubungan antara si stem dengan natural bone-nya itu nggak tight, nggak kuat. Makanya kalau kemarin sempat saya tanyakan ya, akhirnya kemudian di coating gitu biar permukaannya kasar, otomatis akan lebih gampangnya bilang itu cekap gitu ya, bahasa Indonesianya enak. Dia tidak mudah lepas akhirnya dari tempat natural bone-nya. Dan kemudian coatingnya pun khusus di sini kan kemarin kita pakai hidroksiapatit yang kemudian dia akan lebih mudah diterima sama tubuh. Di sini kalian kan nanti semester 6 sudah peminatan. Kalau yang ambil biomaterial tuh ada mata kuliah biokompatibilitas. Di situ ada namanya foreign body reaction. Yang itu artinya ketika ada benda asing yang kemudian itu berinteraksi dengan tubuh kita, itu tubuh itu akan meresponnya sebagai istilahnya sebagai sistem pertahanan tubuhnya itu pasti semacam diperiksa dulu nih yang benda asingnya ini, dicek dulu apakah kemudian tubuh itu mau menerima atau tidak. Nah itu makanya nanti kalau misalkan untuk implan pasti ada kita cari yang sifat biokompatibilitasnya itu yang paling tinggi, yang artinya tubuh itu akan lebih gampang untuk menerima dia. Salah satu caranya yang kalau misalkan di THR adalah dengan memberikan coating tadi itu agar tubuh mau menerima yang awalnya dia masih pure metal, kemudian dilapisi dengan hidroksiapatit yang itu sama dengan penyusun tulang, akhirnya tubuh itu mau menerima atau tidak lebih gampang untuk menolak lah kayak begitu. Ini sama ya istilahnya.
Oke, sebelum masuk ke beberapa jenis material yang digunakan nih, termasuk keuntungan kerugiannya, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang tadi? Bisa ini kan ya, membayangkan ya bagaimana kemudian proses itu terjadi, dan memang dari sisi biomekanik kita harus memperhatikan kayak tadi beban tubuhnya orangnya seperti apa, kemudian karena memang dibagi jalan terus-menerus, berarti seperti apa efeknya ke bagian si implannya. Karena kalau dipakai gerak terus-menerus, otomatis kan tetap ada muncul gesekannya di sana. Ya gesekan itu yang kemudian menghasilkan wear tadi itu. Itu apa fokusnya yang di part yang ini. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada dilanjut. Nah, ini part yang cukup penting juga ya, karena di sini yang nanti akan menentukan sebenarnya material apa sih yang paling cocok dan paling sesuai untuk aplikasi THR. Ini hubungannya sama tadi ya, sama wear yang dibentuk dan lain sebagainya. Kita di sini itu lebih dilihatnya itu ini ya, apa interaksi antar material pembentuk dari bagian-bagiannya tadi itu. Jadi kombinasinya itu seperti apa? Misalkan apa namanya? Yang pertama, metal on polyethylene. Jadi di sini tuh ada yang bagian yang metal, kemudian ada bagian yang polyethylene, kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, di sini keuntungan utamanya adalah kita bisa lebih mudah untuk memprediksi bagaimana kinerjanya dia, performernya dia seperti apa, termasuk kegagalan yang mungkin terjadi, itu lebih mudah. Kemudian efeknya, biological effect itu berarti istilahnya kalau misalkan muncul wear dan lain sebagainya itu dia cuma lokal munculnya, apa efeknya. Jadi tidak yang sifatkan, kalau kita bilang seperti ini, ada yang memang sifatnya lokal, jadi cuma di area itu saja yang bermasalah, ada yang memang sifatnya sistemik, bisa saja menyebabkan ke mempengaruhi bagian-bagian tubuh yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini polietilenya itu di bagian acetabular cup ya, metalnya itu berarti yang di bagian femoral head-nya. Nah, di sini tadi ya ukurannya untuk acetabular cup, dia ukurannya tuh banyak, terus kemudian desainnya pun macam-macam gitu ya. Dia dibentuk dengan menggunakan crosslink di sini. Dan murah, itu yang biasanya jadi patokan utama gitu ya. Tetapi, nah ini ada tapinya, itu keuntungannya. Kalau kelemahannya dia, nah ini muncul yang tadi yang disebutkan, yaitu osteolisis dan aseptic loosening, bisa memunculkan dua itu. Jadi karena dia di sini apa namanya, metal sama polyethylene, dia di sana tidak ada lubrikasi, tidak ada apa ya pelumasnya, sehingga ketika memang bergesekan otomatis ada muncul wear di sana. Dan wear-nya itu dia cukup besar di sini. Tadi ya, wear-nya itu jadi munculnya cukup besar. Kemudian kalau misalkan polyethylene kan memang dia butuhnya tuh biasanya itu keras ya, makanya dikasih crosslink. Nah, kalau crosslink-nya terlalu tinggi, otomatis dia kan brittle. Brittle ini sama kayak di bagian sifatnya keramik. Jadi dia ketika mendapatkan gaya yang melebihi batas tertentu, dia otomatis akan langsung crack atau patah kayak gitu. Atau kalau di sini mungkin bisa aja apa ya? Ya crack tadi itu siapa retak gitu. Less forgiving of implant malalignment. Jadi ada kemungkinan dia itu implannya itu tidak lurus. Jadi kemudian ketika menggunakan materialnya ini tidak bisa mengadjust itu gitu. Itu yang jadi kelemahannya dia.
Kemudian yang kedua ada metal on metal. Jadi di sini antara femoral head dan juga acetabular cup-nya itu sama-sama metal. Nah, di sini kalau sama-sama metal, frakturnya itu kecil, kemungkinan untuk fraktur itu kecil, walaupun ada mungkin terjadi scratch ya, atau istilahnya goresan-goresan itu mungkin terjadi. Kemudian kalau sama-sama metal, wear rate-nya itu rendah malah, data di sini. Kemudian, nah ini ada namanya hip resurfacing, jadi bisa juga di bentuk permukaannya itu bisa kita semacam dipoles begitu agar lebih sesuai. Itu memungkinkan untuk terjadi. Dan memang ini yang paling banyak digunakan gitu. Walaupun tadi yang paling murah itu yang pakai polyethylene gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya di sini adalah lagi-lagi ya. Di sini wear tadi itu kan walaupun sedikit ya, tapi itu ternyata dia menimbulkan namanya immunological effect. Jadi dia itu akan membuat istilahnya ya, ketahanan tubuhnya itu kan meresponnya itu sebagai ancaman begitu. Dianggapnya negatif yang kemudian biasanya akan diselubungi, terutama kan wear-nya itu di area implannya gitu ya. Itu akan nanti bisa aja kemungkinan ditolak akhirnya. Ditolaknya itu dalam arti apa? Dia tidak secara biologis akan menimbulkan efek ke tubuh penggunanya, yang itu yang memang yang sangat tidak diharapkan gitu ya. Kemudian, nah ini karena dia metal, otomatis dia ada sifat toksisitasnya, tidak sebaik polimer ataupun keramik kalau sifat biokompatibilitasnya. Jadi kalau dibilangnya ya, kalau misalkan yang hip implant seperti ini pasti dalam jangka waktu tertentu memang harus diperbaiki begitu ya. Kemungkinan untuk resurgery itu cukup besar kayak begitu. Bisa aja memunculkan tumor karena memang tadi ya dia dianggap benda asing, kemudian bisa berkembang di sana, termasuk untuk ke arah kanker begitu. Dan ini requires long term patient follow up. Nah ini karena memang akhirnya tadi wear-nya itu adalah yang wear di sini adalah metal gitu ya, dan efeknya ternyata bisa tumor, bisa karsinogenik, otomatis butuh follow up yang semacam intens begitu ya untuk melihat apakah memang terbentuk seperti itu atau tidak tadi itu. Walaupun sebenarnya di pasaran dia yang paling banyak dipakai gitu ya. Kemudian, nah ini efek-efeknya ya, bisa ke renal failure. Tadi itu yang ion metal gara-gara wear-nya itu bisa ngefeknya ke sana karena memang terakumulasinya di ginjal. Kemudian sama ini kalau misalkan efeknya karena nanti sudah masuk sistemik ya, ion metalnya itu misalkan ke ibu ke anaknya kayak begitu. Ada efeknya ke sana. Kemudian yang terakhir, pasangan yang terakhir yaitu keramik dengan keramik. Jadi sama-sama keramik antara femoral head dan juga acetabular cup-nya, ataupun keramik gara-gara hasil coating-nya. Nah, itu di sini dibandingkan dengan yang dua yang sebelumnya, ini wear rate-nya atau kemampuan akhirnya untuk mengalami wear, kecepatan untuk mengalami wear itu yang paling rendah. Karena tadi ya, kalau kita keramik sifatnya brittle dia, jadi dia tuh nggak gampang terkikis, karena dia itu kuat, tapi kalau misalnya udah kena gaya yang melebihi batas tertentu, baru dia cracking, lebih seperti itu, bukan terkikis sifatnya dia. Kemudian dia sifatnya biological inert, jadi dia itu secara biologis tidak reaktif untuk wear partikelnya dia, beda dengan metal tadi itu. Jadi sehingga reaksi inflamasi yang mungkin terjadi itu lebih rendah dibandingkan yang metal. Dan kemudian no issues of ion toxicity. Jadi tadi ya ketika memang dia itu menjadi wear, ada kemungkinan dia itu kan berubah menjadi ion-ion pembentuknya si keramik, dan itu di sini tidak toksik seperti yang metal tadi itu. Kalau kita tahu, misalkan untuk tulang kita, misalkan hidroksiapatit. Hidroksiapatit itu pembentuknya adalah, atau rumus kimianya ya, itu Ca10PO46OH 2 kali. Yang artinya di sana cuma ada ion kalsium, fosfat, sama hidroksil. Yang itu most likely akan lebih mudah diterima sama tubuh. Karena tubuh pun juga
punya ion-ion tersebut. Beda dengan metal gitu ya, tergantung pembentuknya metalnya ini apa di sini. Kayak misalkan kita kalau pakai stainless steel atau baja. Baja itu kan mungkin memang komponen paling besarnya itu besi ya, Fe. Tapi di situ juga ada komponen-komponen lain yang membentuk si baja. Misalkan saya nggak tahu pastinya ya, tapi nanti mungkin bisa dicek. Untuk stainless steel itu masih ada misalkan kobalt, kromiumnya, ada molybdenumnya, dan lain sebagainya. Walaupun persentasenya itu kecil. Yang dalam artinya, kalau dia jadi wear, dia jadi ion, nah itu akan bisa jadi pemicu tumor atau kanker tadi itu gitu. Jadi tidak diharapkan muncul yang seperti itu gitu ya. Kemudian sekarang kelemahannya kalau ceramic on ceramic begitu. Kelemahannya performance very sensitive to implant alignments. Jadi kalau dia semacam sudah dari awal itu nggak align, wah ini sangat susah untuk kemudian melakukan proses alignment kayak begitu. Sehingga akhirnya karena memang kalau misalnya keramik itu kelemahannya kadang susah dibentuknya dia itu. Jadi ketika memang sudah jadi kayak begitu, untuk kemudian mau dirubah atau diperbaiki sangat susah. Itu. Terus kemudian ada, nah ini gampang lagi, dia itu lebih mudah untuk fraktur dibanding yang lainnya karena tadi itu ketika mendapatkan gaya yang lebih dikit aja dibandingkan ketahanannya dia pasti crack. Jadi mudah fraktur di sana. Apalagi kalau ini ya slightly out of alignment, jadi udah keluar dari alignmentnya dia, otomatis akan dapat gaya tuh jadi acak gitu ya, dan ketika dapat yang paling besar dia akan crack kayak gitu. Nah ini kalau untuk yang metal ataupun yang tadi polyethylene, wear-nya itu cukup besar ya, jadi hasil kikisannya itu cukup besar sehingga mungkin akan lebih mudah untuk diambil nanti ketika dioperasi. Tetapi kalau untuk yang keramik ini, kalian bayangin kayak kapur gitu ya, ketika kalian hancurkan, dia jadinya kan partikel-partikel kecil. Beda kalau misalkan kalau besi kemudian diserut, jadi kan hasilnya kan atau hasil kikisan itu kayak serutan atau bentuk kristalnya itu lebih memanjang atau lebih kelihatan bentuknya. Tetapi kalau keramik itu kecil tadi, jadi lebih susah untuk diambil ketika mungkin ada proses resurgery kayak gitu. Sama ini nih ya agak aneh itu kalau misalkan keramik sama keramik, ini yang contoh berikutnya. Can sometimes produce audible noise when walking. As an example, squeaking or clicking. Jadi kadang kalau misalkan kemudian memang terjadi interaksi gitu ya, keramik on keramiknya itu bergesekan, muncul squeaking itu apa ya, suara berdecit gitu istilahnya. Jadi dari dalam tubuh tiba-tiba muncul suara seperti itu ya, agak nyeri juga gitu ya. Jadi apa namanya, harus dipastikan yang hal-hal yang seperti ini mungkin akan berkurang, tapi itu jadi disadvantage ya. Mungkin terjadi tapi tidak akan selalu, cuma jadi warning gitu ya, ketika ada suara-suara seperti itu orangnya mungkin akan merasa aneh yang memakai. Kemudian di sini dari harga memang akan jauh lebih mahal dibandingkan dua kombinasi yang lain begitu. Tetapi kalau yang paling banyak dipakai yang kedua sih tadi ya, yang metal on metal paling banyak. Cuma sekarang lagi banyak dikembangkan bagaimana kemudian wear ini nggak banyak terjadi. Jadi metalnya itu dilapisi sama keramik tadi tuh, biar kemudian wear-nya itu semakin kecil. Cuma mungkin karena tadi ya anggapannya mungkin karena wear-nya kecil, harapannya walaupun dia nanti muncul wear, tapi wear-nya ini jadi ion dan nggak harmful bagi tubuh pasiennya, sehingga mungkin itu masih oke. Walaupun tadi kalau misalkan ada resurgery atau mungkin perbaikan gitu ya, ngambilin wear-nya itu memang susah karena bentuknya partikel kecil-kecil kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo yang tertarik ke arah biomaterial nih harusnya lebih interest nih, harus tahu nih apa kan karakteristik untuk masing-masing itu seperti apa. Kemudian ketika mereka berinteraksi pun dan kemudian efeknya ke tubuh, nah itu ini tadi sudah cukup ada gambaran yang
metal, polietilen, dan juga keramik begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan orang-orang itu kan identik dengan lebih suka jongkok gitu ya, Pak. Apakah ketika seseorang itu telah dipasangkan hip replacement ini, apakah masih bisa jongkok begitu ya, Pak? Karena kan saya tadi lihat cuman hanya bisa berdiri sama duduk di kursi begitu, Pak. Dan kemudian apakah setelah dipasangkan itu mereka juga masih bisa bertambah tinggi, Pak? Karena kan saya juga kadang lihat itu mereka masih hanya segitu saja, Pak. Jadi tidak bertambah tinggi. Dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Taufik. Nah, yang pertama masalah jongkok. Kalau jongkok ini kembali lagi ke tadi ya, bagaimana kemudian head and neck tadi itu berpengaruh ya di sini. Jadi seberapa jauh, seberapa lebar range of motion dari femoral head ke acetabular cup di sini akan mengefek ke apakah kemungkinan mampu untuk melakukan gerakan tertentu atau tidak. Kayak itu. Contoh, saya naik lagi ya. Di bagian, nah ini. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ketika tergantung ya yang digunakan tuh di orang tersebut seperti apa. Ketika femoral head-nya lebih besar, otomatis sudut yang bisa dibentuk oleh si sendi ini itu jauh lebih besar. Kalian bisa bayangkan ketika orang berdiri kemudian ke arah posisi jongkok. Kalian bisa bayangin sudut yang dibentuk oleh sendi panggul itu dari yang lurus, gimana ya saya bayanginnya, lurus, kemudian di sini harus nekuk ke atas gitu kan, karena memang untuk posisi jongkok berarti posisi femur itu kan naik ke atas, yang awalnya dia di bawah tegak lurus harus naik ke atas ketika orang jongkok. Yang ini pasti membentuk sudut tuh sangat besar gitu. Dan ya ini ya Taufik, mungkin dengan adanya ketika orang sudah diganti, ini sudah bukan lagi bentuk yang normal, akan sangat susah untuk melakukan tersebut karena itu usahanya maksimum akhirnya. Makanya dengan contoh yang ada sebelumnya pun cuma ini ya dari duduk berdiri sama naik tangga kan yang ya ini yang contoh yang ini kayak gitu. Karena memang akhirnya effortnya terlalu berlebih dan mungkin akan memberikan efek sakit sih ke yang penggunanya. Karena tadi effortnya itu kan sangat besar untuk membuat sudut sampai mungkin 100 tadi ya, maksimum 150 derajat. Itu pun bisa dicapai kalau femoral head-nya besar. Kayak gitu. Gimana? Cukup nyambung atau mungkin ada ini pertanyaan lanjutan untuk yang pertama dulu, untuk yang jongkok? Saya kira sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ini ya, kalian harus bisa membayangkan kira-kira kalau memang akhirnya gerakan tertentu itu kemudian ngefek ke bagian, kalau kita melihatnya sendi panggul ya, sendi pinggul atau panggul sih, sendi pinggul ya di sini itu sendi ya, jadi bingung saya ngefeknya seperti apa ke gerakan tertentu, kayak misalkan tadi dari duduk kemudian mau tegak, itu otomatis dari duduk posisinya begini kan sendi panggulnya mau tegak, berarti ini pasti femurnya ke bawah, otomatis sekitar 90 derajat. Kalau naik tangga dari posisi tegak kemudian si femur otomatis femur itu berarti bayangan kalian paha gitu ya, pahanya akan naik dan untuk kemudian kaki itu kan melangkah ke anak tangga yang otomatis juga membentuk sudutnya sekitar antara 0 sampai 90 derajat. Nah itu kalian harus bisa membayangkan kira-kira bagaimana bentuknya yang kemungkinan bisa terjadi. Atau mungkin kalian bayangin kayak sekarang gerakan yang lain. Misalkan ya tadi itu orang yang sudah sampai operasi begitu, mungkin nggak orangnya naik sepeda untuk mengayuh. Kalau menurut kalian gimana? Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Agak susah sih Pak kayaknya. Kenapa susahnya, Helsa? Karena untuk mengayuh itu kan gerakannya berulang-ulang, Pak. Jadi takutnya akan terjadi wear yang kayak kita bahas di awal tadi, Pak. Kayak lebih terkikis gitu. Itu sih, Pak, kayaknya. Oke, kalau hubungannya sama ini, pergerakannya, range of motion-nya, kira-kira bagaimana?
Mungkin agak mirip sama kasus yang jongkok tadi ya Pak. Soalnya kan pada saat kita mengayuh sepeda itu otomatis tulang femur atau tulang paha kita itu kan naik turun gitu Pak. Kurang lebih sama kayak gitu. Oke. Hampir mirip ya akhirnya memang gerakan yang dibentuk. Cuma mungkin bedanya posturnya tubuhnya itu nggak yang tegak berdiri, biasanya agak condong ke depan gitu aja. Tapi memang efeknya nanti akan sama begitu. Jadi akan sangat susah untuk ke sana. Dan memang benar proses berjalan ataupun mengayuh sepeda itu kan prosesnya itu repetisi gitu ya. Prosesnya itu berulang terus yang otomatis kalian bisa bayangin kalau ini digerakin terus menerus gitu ya. Kalau kayak engsel pintu digerakin terus menerus gitu. Otomatis tadi itu wear-nya pun juga akan banyak, akan muncul edge loading yang lebih banyak lagi kayak begitu. Makanya akan sangat susah. Oke, itu masalah jongkok. Kemudian tadi yang kedua tadi apa Taufik? Berkaitan dengan apa? Pertumbuhan tinggi, Pak. Oh iya, pertumbuhan tinggi. Nah, kalau sebenarnya kita bicara tentang pertumbuhan tinggi, balik lagi ke umur pasiennya ya. Nah, ini biasanya itu terjadi kalau misalkan kecelakaan atau memang kelainan pada anak-anak, itu kan kadang ini yang bermasalah ya. Si anak kan masih tetap mengalami pertumbuhan. Bagian-bagian organ-organ tubuhnya itu tetap mengalami, ya kalau di sini kita bicara tulangnya itu akan mengalami penambahan panjang, kalau tulang pinggulnya berarti semakin lebar dan lain sebagainya. Yang otomatis kalau misalkan digunakan implan THR begini ya, dia seiring waktu akan kemudian mengalami loosening dengan sendirinya kayak begitu. Yang terjadi itu seperti itu kemungkinan ya, karena memang akhirnya natural bone itu akan berubah bentuk karena tadi memang mengalami pertambahan panjang karena anaknya masih mengalami pertumbuhan, sedangkan implannya nggak akan mengalami perubahan bentuk gitu kan, nggak akan bisa mengikuti perubahannya, sehingga pasti nanti kalau memang akhirnya tadi ya di THR ya dihilangkan bagian kepala femurnya yang mengalami kerusakan, otomatis harus di resurgery lagi nanti. Apakah kemudian masih bisa mengalami pertambahan tinggi? Kalau secara natural tulangnya masih bisa tumbuh, harusnya masih tetap bisa. Cuma tadi itu konsekuensinya adalah ketika dalam level tertentu dokter harus bisa memprediksi kemudian sampai umur berapakah akhirnya implan ini harus diganti dengan yang baru karena ukurannya sudah tidak sesuai lagi kayak gitu. Itu yang mungkin terjadi kalau di anak-anak ya. Tapi kalau untuk yang dewasa yang memang ukuran organ tubuhnya sudah nggak ada perkembangan atau pertumbuhan lagi, nggak berharap bisa bertambah tinggi kan ya. Tapi ya memang ya udah dia akan jauh bertahan lebih lama. Jadi kemungkinan untuk resurgery akan tetap ada, tapi mungkin jangka waktunya lebih lama gitu. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita lanjut ke TKR setelah ini? Lanjut dulu ya kalau begitu. Waktunya pun juga udah setengah. Nah, untuk TKR ini karena memang secara anatominya berbeda ya dengan THR. Jadi kalian harus di sini membayangkan lagi nih. Kalau misalkan tadi anatominya kan yang paling banyak kita kulik ada pelvis, ada femur di sana. Kemudian bentuk femurnya pun kita sudah bisa membayangkan ada stem, ada head, femoral head-nya. Bagaimana hubungan sendi ini gitu. Kalau di lutut yang kita lihat adalah sama, tetap femur, tapi bagian bawahnya gitu ya. Bagian bawah dari femurnya atau femoral condyle. Jadi bagian femur yang ada ini nih, bagian si ini, condyle itu yang di bawah ini ya. Kalau yang atas itu femoral head namanya. Dia akan nempel ke tibia. Tibia tapi ada bagian nempelnya yang itu match dengan bagian femoral condyle, namanya tibial plateau. Kalau condyle itu tadi yang bentukannya ini tadi ya, yang ada lengkuknya. Kalau si tibial plateau itu ya itu nyesuaiin dengan bentuknya itu. Dan di antara dua ini, nah ini karena kita kan masih berbicaranya masih tulangnya saja nih, karena memang tulangnya ini yang kemudian dia fungsinya itu digantikan sama implannya. Kita tidak berbicara tentang
apa penggerak utamanya kan di situ ada, kalau di lutut itu ada ligamen penting kan ya. Ada yang sempat jadi tugas salah satu kelompok di sini juga, ada dua di sana, ada ACL anterior cruciatum ligament sama PCL posterior cruciatum ligament. Di sana ada ligamen nggak panjang dia sebenarnya, tapi dia tuh perannya sangat penting. Kalau misalkan sampai ligamen ini putus, otomatis alat gerak bawah nggak akan bisa digerakkan. Atau lutut tuh nggak bisa mengalami fleksi ekstensi. Dia udah dilumpuh gitu ya. Atau mungkin malah ekstensi aja nggak bisa fleksi kayak gitu. Nah, kalau kasusnya di TKR itu memang benar-benar bagian tulangnya yang digantikan. Jadi perannya si ligamen itu di sini tidak diperhatikan lagi karena memang sudah rusak mungkin ya hubungan antara femur dan tibianya dia, kayak gitu. Secara anatomi seperti ini ya, ini yang disebutkan di sini. Jadi lutut merupakan sendi yang paling kompleks dan paling besar. Nah, kalian bisa bayangkan kalau tadi kan sebenarnya femur itu udah kelihatan besar gitu ya, tapi ternyata di lututnya malah yang jauh lebih rumit karena dia tadi ya secara anatomis atau ininya dia cara kerjanya dia bukan cuma masalah tulangnya aja, tetapi juga ada beberapa ligamen-ligamen yang bekerja dan juga otot-otot di sana yang bekerja, tempat nempelnya gitu. Sehingga akhirnya ketika dia di sini mengalami kerusakan, nah ini harus ada kompensasi tertentu sehingga orang itu kalau misalkan nanti di surgery atau digantikan dengan implan ya nggak bisa semuanya, nggak bisa semua fungsi lutut yang bisa digunakan. Akhirnya hanya fungsi-fungsi tertentu saja. Gitu. Yang utama adalah yang fleksi ekstensi, bagaimana kaki itu bisa tegak dan menekuk ke belakang. Selain femur dan tibia, nanti satu lagi yang berperan itu patella atau di dengkul kita gitu ya, di tempurung lutut kita itu juga berperan di sana. Oke. Kalau pada bagian THR kan sudut yang paling penting kemarin kan tadi ada dua ya, ada sudut tilting dan sudut satunya lagi eversion yang kita lihat dari depan sama dari atas. Nah, kalau untuk TKR sudut yang paling penting itu adalah yang nanti harus diperhatikan adalah yang ini namanya Q angle. Jadi Q angle ini sudut yang dibentuk antara tulang femur dengan sisi tegak tibia. Tibia ditarik garis lurus ke atas, kemudian sudut yang dibentuk oleh femur itu disebut Q angle. Untuk perempuan, Q angle-nya itu jauh lebih luas dibanding laki-laki, lebih lebar dibanding laki-laki. Karena ya memang kembali ke fungsinya, misalkan nanti untuk proses pelvisnya itu lebih lebar dibandingkan laki-laki karena fungsinya nanti untuk ketika proses melahirkan dan lain sebagainya. Nah, di sini Q angle-nya jauh lebih lebar dibandingkan yang laki-laki. Ini ada dua yang saya ambil ya, ada yang sekitar 12 atau 13 untuk laki-laki, kalau perempuan 16 atau 18. Sekitar itu. Patokannya ini sih, kalau nggak tibia tadi ini ya, titik tengah patelanya atau tempurung lutut. Gitu. Nah ini ya, ini bagian penting itu yang kalimat keduanya di sini. Kalau Q angle-nya itu semakin besar, otomatis gaya yang akhirnya bekerja pada patella itu semakin besar juga. Kayak begitu. Sehingga akhirnya yang terjadi pada wanita itu force yang terasa di bagian patella itu lebih besar dibandingkan yang terjadi pada laki-laki. Kayak begitu. Sehingga akhirnya tekanannya pada bagian bawah itu jauh lebih besar ya. Tadi itu namanya lateral force yang dari atas ke bawah begitu arahnya. Oke. Nah, ini yang kadang itu sering dilihat gitu ya. Tadi itu selain Q angle gitu kan. Itu penting untuk kemudian memberikan alignment dari kakinya begitu. Bagaimana akhirnya mempengaruhi postur tubuhnya setelah nanti operasi. Ketika kemudian alignment di sini itu tidak
apa ya istilahnya, tidak dipikirkan dengan baik, otomatis bisa saja nanti kakinya itu akhirnya posisinya miring begitu. Tadi ya berkaitan dengan kalau misalkan kanan kirinya nggak sama. Nah, di sini kalian bisa lihat ini palang-palang yang garisnya di situ itu merupakan ininya apa ligamennya di sana. Jadi itu kalau yang di bagian yang luar itu namanya ACL, itu yang penting. Kalau yang di bagian dalam itu yang PCL. Nah, yang sering terjadi cedera itu pasti nih yang suka basket, yang suka futsal sering terjadi ini apa cedera ACL ini. Ada yang ini nggak boleh cerita nggak atau mungkin sempat mengalami kejadian ACL-nya cedera. Itu yang dirasakan seperti apa? Efeknya ke bagian tubuh seperti apa? Ada yang pernah mengalami tidak? Atau mungkin teman atau saudaranya begitu? Yang suka futsal atau basket nih biasanya sering kejadian mengalami cedera di ACL-nya. Ada yang pernah tahu infonya begitu mungkin? Seperti apa yang dirasakan sama efeknya ke bagian tubuh kayak apa gitu. Silakan. Ayo. Ada yang mau cerita nih? Apa ya yang perlu? Sulaiman mungkin, Sulaiman? Pernah punya pengalaman atau mungkin teman atau saudaranya begitu? Tahu saya tidak, Pak. Oh, udah ada. Kalau Dimas. Yang cowok-cowok ini coba mungkin. Yang sering futsal atau basket, kalau kita lagi begini jarang juga sih, atau mungkin dulu pernah begitu. Kasus yang terjadi pada ACL cederanya gara-gara biasanya itu ketarik, kemudian dia itu ada yang robek, ada yang putus, apalagi atau mungkin cuma cederanya karena ketarik gitu, jadi dia akan sedikit melar dan dia itu karena fungsinya tuh ini ya ada bagian di bawah itu keterangannya, jadi dia ACL ataupun PCL itu fungsinya adalah memberikan stabilitas pada lutut ketika melakukan suatu pergerakan. Jadi dia tetap mempertahankan agar posisi lutut itu ada di tempatnya ketika melakukan pergerakan. Ya pergerakan entah itu jalan, lari, lompat dan lain sebagainya. Dia yang menahan agar femur dan juga tibia ini selalu tetap di posisinya kayak gitu. Jadi ketika terlalu berlebih gerakannya atau mungkin mendapatkan gaya dari luar terlalu keras, otomatis dia akan ketarik dan itu yang tadi terjadi robek, putus dan lain sebagainya. Kemudian, ini masih anatominya ya. Untuk sendi lutut di sini bisa melakukan pergerakan kan mulai dari yang kita tegak ke depan lurus, kemudian gerak ke belakang. Ini di sini yang atas adalah ini gerak ke belakang ya. Berarti di sini ini itu hadap ke depan. Jadi yang kalian bisa lihat kursor saya kan ya. Yang depan tuh yang sini ya. Jadi ini gerakannya yang bagian tibia itu ke belakang sampai di sini. Yang aktifnya itu 10 sampai 120. Kemudian ada yang full extension itu kalau tegak lurus ke bawah, sama hyperflexion itu kalau dipaksa untuk nekuk ke belakang full begitu.
Jadi range-nya itu cukup luas ya, mulai dari -5 sampai 160, hampir 180 derajat untuk gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi lutut kita. Nah ini, kalian bisa lihat di sini bagaimana kemudian posisi patella di situ berubah karena di sini ada otot yang kemudian nempel ke bagiannya dia. Dan lihat bagaimana interaksinya antara si patella dengan bagian femur condyle dan juga antara femur condyle dengan tibial plateau. Nah, bagaimana kemudian ada kemungkinan terjadi gesekan. Dan kalau gesekan ini sampai terjadi itu sakit banget ya. Jadi kalau tulang ketemu sama tulang itu pasti kerasa gitu sakitnya. Makanya akhirnya ada bantalannya di sana. Kalau kita bilang di lutut itu ada meniskus. Nah ini ada yang nanti membahas meniskus. Itu yang menjadi bantalannya antara femur condyle dan juga tibial plateau tadi itu. Bentuknya seperti cakram gitu ya, atau ini tapal kuda. Gitu. Nah, setelah kita memahami bentuk-bentuknya secara anatomis, nah kita bayangkan bahwa tadi itu bagian femur condyle sama tibial plateau-nya itu yang mau kita gantikan karena bagian itu yang mengalami kerusakan, entah itu karena penyakit ataupun karena kecelakaan. Jadi fokus untuk menggantikan dua bagian itu. Di sini yang paling banyak untuk yang bagian femurnya itu dia berupa metal untuk membentuk femur condyle tadi itu. Kemudian untuk yang bagian tibial plateau-nya itu ada yang pakai polimer, polyethylene yang paling banyak, UHMWPE, ultra high molecular weight polyethylene, UHMWPE. Itu biasanya sering dipakai untuk implan. Kalau kita bilangnya masih polyethylene secara umum, kresek yang warna hitam pun tuh ada yang polyethylene gitu. Tapi kalau untuk yang medical grade itu yang sering dipakai adalah UHMWPE, ultra high molecular weight polyethylene. Kemudian untuk patelanya pun terbentuk dari polyethylene juga di sini. Ini yang umum gitu ya. Berbentuknya sirkular dan ada convex articular surface. Jadi bentuknya pun menyesuaikan dengan patella yang sesungguhnya. Tapi nggak yang full banget sih, karena memang di sini nggak tidak dimimik secara keseluruhan begitu. Untuk yang tibia, nah yang di area tibia itu kan tadi kan bentuknya kan dia plateau ya, jadi dia itu ada semacam lempengan, tapi kemudian kan dia harus nempel nih ke bagian tibianya yang asli. Nah itu makanya dia itu ada fiksasinya atau ada stemnya yang masuk ke dalam tulang. Nah di bagian ini bisa saja dia terbuat dari metal ataupun yang polyethylene tadi itu. Kalian bisa lihat di sini kan yang dipakai itu banyak polyethylene sama metal ya, jarang banget keramik gitu. Kalau tadi yang di THR tuh masih ada yang terakhir, tapi mungkin jarang dipakai karena dia mahal gitu, yang keramik sama keramik. Sempat saya sampaikan tadi juga, ketika kita mau mendesain sesuatu, kita pun juga harus memikirkan bagaimana cara membuatnya, cara membentuknya. Untuk polimer sama metal itu jauh lebih mudah karena mereka dari sisi proses pembentukan itu lebih mudah. Mereka bisa pakai dengan cara mungkin dicetak atau mungkin dikikis begitu. Tetapi kalau kita pakainya keramik itu sangat susah untuk membentuk dia agar oke gitu, karena dia kan tadi brittle ya. Ketika kita kikis tapi kemudian nggak oke cara ngikisnya, dia bisa aja crack kemudian merusak segala sesuatunya. Makanya akhirnya keramik itu kalau misal digunakan sebagai bahan implan seperti ini, dia sifatnya bagus, tapi proses pembentukannya yang sangat susah kayak begitu. Sehingga akhirnya ya mau nggak mau tetap pakai yang ada yang mudah untuk dibentuk. Akhirnya metal sama polimer tadi itu yang tetap dipakai gitu ya. Walaupun ternyata keramik itu lebih bagus sebenarnya dari sifat biologisnya dia kayak gitu.
Ataupun dari sisi tadi itu secara biomekanik, asalkan gayanya itu nggak gaya yang bekerja pada material keramik ini nggak melebihi batasnya dia gitu, ini akan selalu oke gitu hasilnya. Cuma bentuknya itu yang susah. Tuh. Makanya pilihannya kadang ya udah pakai metal aja, kemudian metalnya dilapisi dengan keramik agar kemudian lebih biokompatibel tadi itu. Nah, ini adalah contoh dari femoral condyle tadi itu, atau bagian femurnya yang mau digantikan. Jadi biasanya ini bagian kepalanya yang bukan kepalanya ya, ujung bagian bawah femurnya tadi itu yang bentuknya itu disesuaikan, dibentuk ya condyle istilahnya ini. Kalian bisa lihat kalau tampang bawahnya itu seperti ini. Dilihat dari bawah itu yang gambar paling kiri ini, dua ini A sama B. Ada macam-macam. Ada yang dia itu ada di sini disebutkan ada multi radius sama single radius. Jadi kayak yang bentuknya memang bulat sempurna atau agak lonjong begitu ya. Itu tergantung kesesuaiannya. Kalau bulat sempurna nanti itu apa ya istilahnya ya? Bagian bulat sempurna itu istilahnya bagian ujung yang nempel ke tibial plateau. Itu yang disebut dengan nanti yang ini yang bulat sempurna ya, single radius. Kalau yang lonjong ini berarti semakin banyak area yang akan berinteraksi dengan tibial plateau. Bedanya di situ. Nah, bedanya dengan yang THR, yang hip itu kan dia kan sifatnya sendi peluru ya. Dia mampu bergeraknya tuh ya karena peluru begitu bergeraknya bisa macam-macam, sama kayak di pundak kita gitu. Tangan kita bisa gerak macam-macam, kaki kan sama seperti itu. Tetapi kalau lutut itu kan sama dengan siku kita. Dia sendinya itu sendi pelana ya seperti ini itu. Jadi dia gerakannya cuma mostly gerakannya satu arah, fleksi ekstensi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk bisa memfasilitasi gerakan tersebut bentuknya dibuat seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini bagian yang ini itu adalah femoral condyle tadi itu. Kemudian ini adalah tibial plateau yang dia itu tadi disebutkan ada stemnya yang ini akan masuk ke bagian tulang tibia. Kayak gitu. Ini bagian atasnya yang tadi disebutkan bisa aja metal, bisa aja polimer kayak gitu ya. Di sini ada namanya ada fixed bearing sama load bearing. Itu tuh ini nih di bagian sininya yang disebut fixed bearing sama load bearingnya. Jadi ada yang dia tuh kalau ini kan ditempel gitu ya. Ini ditempel makanya dia tuh dibilangnya fix kalau yang sebentar saya agak lupa nih. Ya ini yang fix. Ada yang mobile bearing itu yang satunya. Nah ini mungkin. Yang tadi itu yang fix ya, dia nggak bisa bergerak. Tuh kelamaan. Yang nggak bisa bergerak seperti ini, dia fokus ke gerakan yang ada di sininya aja. Tetapi kalau yang satunya, yang mobile bearing, bagian yang nempel ke tibial plateau itu masih memungkinkan untuk bergerak atau dia masih bisa rotasi begitu. Tapi untuk gerakan yang atasnya ini masih sama ya. Oke, ini kalau misalkan kita melihat dari depan sama dari belakang. Kalau kita lihat dari depan, nah di sini, kalian bisa bayangin tadi kan bentuknya kayak gitu ya, implannya. Jadi bagian natural bone-nya memang harus ada yang dihilangkan. Atau di sini tuh area yang dihilangkan tuh ini ada garisnya ini ya. Garis putus-putus ini merupakan area dari natural bone yang kemudian akan dihilangkan dan digantikan oleh implan TKR. Jadi ini disebut distal femoral cut. Ini di bagian sini pemotongannya.
Kemudian kalau dilihat dari belakang, itu yang ini ya, kelihatan. Kalau di belakang miring ya memang ya, tibial plateau sama femoral condyle-nya. Jadi ada memang gap yang ada di lutut kita yang kemudian memang digantikan sama si implan tadi itu. Yang ini nih yang bentuknya bagus. Nah, ini. Jadi bagian itu menggantikan tadi itu yang area yang dikasih garis-garis putus-putus. Nah, beda dengan THR tadi itu, kalau THR kan benar-benar fokusnya itu bagaimana kemudian interaksi antara femoral head dan kemudian dengan acetabular cup. Untuk yang di tulang yang di knee tadi kan karena dia fungsinya kan lebih ke di sini memang kita batasi ada yang pakai patella, ada yang tidak. Kemudian fungsinya dia itu lebih banyak pergerakannya untuk fleksi ekstensi saja. Beda dengan yang ada di panggul tadi untuk sendi peluru sehingga dia bergeraknya bisa leluasa. Kalau untuk ini tadi fleksi ekstensi tapi sudutnya bisa sampai -5 sampai 165 derajat. Nah, tinggal itu saja yang harus di maintain gitu ya. Bagaimana kemudian dengan menggunakan implan ini, sepertinya mau nggak bisa full 170 derajat gitu ya pergerakannya. Mungkin akhirnya akan terbatas karena tadi itu dipengaruhi sama bentuk implannya. Kalau kalian bisa bayangin ini ya. Ini melakukan gerakannya bisa putar full pun nggak yang sampai 170 ya, mungkin hanya sebagian di area sini saja. Ada kayak tadi. Nah ini loh. Area pergerakannya nggak akan seluas yang natural lagi begitu. Dan lagi-lagi tetap ya, karena metal sama polimer atau metal sama metal, otomatis dia kalau terlalu banyak gesekan akan menimbulkan wear seperti yang tadi itu. Dan apalagi di sini ya, sama seperti di yang pinggul, ini lebih krusial lagi perannya karena dia benar-benar akan menahan beban tubuh kita atau mungkin pasiennya di sana kayak gitu. Jadi benar-benar dari sisi desain tuh sangat diusahakan agar tidak terjadi banyak ini tadi secara fungsional masih oke, masih memungkinkan untuk melakukan pergerakan, tetapi mungkin kalau masalah ketahanan tuh ketahanan ini ya menahan beban tubuh itu pasti sudah berkurang. Jadi istilahnya pasti orang-orang yang sudah mengalami operasi yang seperti ini akan lebih minim mungkin malahan pergerakannya karena tadi mereka tetap harus menahan rasa sakit ketika memakainya atau mungkin tadi itu jangan sampai melebihi batas kemampuan dari implannya agar tidak patah dan kemudian butuh surgery lagi atau butuh pembedahan lagi kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk TKR, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya Pak. Ya. Apakah ketika seseorang memasangkan THR tadi, apakah TKR-nya juga ikut terpasang, Pak? Atau tergantung apa yang dialami seseorang? Oke. Ada lagi? Kayak ada suara lagi tadi. Mungkin mau bertanya lagi? Oke. Nah, kembali ke kasusnya di sini Taufik. Jadi
kan kalau misalkan apakah seseorang itu harus bagian tubuh mana yang harus diganti tadi ya, antara THR ataupun TKR, kembali ke kasusnya. Bagian mana yang mengalami kerusakan atau bagian mana yang mengalami retak. Contoh kalau misalkan di THR, hip tadi ya, itu most likely karena memang bagian kepala femurnya atau bagian femoral head-nya itu mengalami kerusakan. Kerusakan karena mungkin dia patah atau mungkin kerusakan karena secara sistemik dia mengalami penurunan fungsi. Kayak contoh pada orang osteoporosis. Saya kayaknya sudah sempat nyampaikan yang hari Senin. Jadi untuk orang yang osteoporosis itu ada memang bagian tubuh-tubuh, bagian tulang di tubuh pasien tersebut yang mengalami proses penurunan densitas itu lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya. Contoh pada orang yang mengalami osteoporosis itu ya, yang paling banyak itu antara di bagian kepala femur, kalau nggak gitu di bagian tulang belakang. Dua itu yang paling sering terjadi permasalahan ketika orang itu mengalami osteoporosis. Jadi kan densitas tulangnya berkurang ya, otomatis tulangnya itu semakin berongga dan otomatis jadi lebih mudah patah gitu. Dan kalau misalkan itu terjadi pada kepala femur ya, kepala femurnya jadi patah, crack gitu. Nah, makanya akhirnya harus digantikan. Tapi apakah kemudian bagian femoral condyle ataupun tibial plateaunya itu baik-baik saja? Nah, kalau misalnya dicek dulu biasanya kan, biasanya itu di ronsen atau di X-ray gitu, akan kelihatan seberapa padat tulangnya atau bagaimana kalau habis kecelakaan pun juga biasanya dicek. Apakah kemudian masih oke atau tidak? Jadi tergantung diagnosis dokternya kayak gitu, atau tergantung jenis cederanya seperti apa. Biasanya kembali lagi kalau kecelakaan akan lebih macam-macam ya yang terjadi di sana. Tetapi kalau secara sistemik tadi itu yang kepala femur atau femoral head-nya yang paling sering muncul kejadiannya. Biasanya kalau orang yang kena kecelakaan yang ini ya korban kecelakaan kan memang terjadi benturan sangat keras sehingga akhirnya ada tergantung posisinya seperti apa gitu ya. Dilihat cederanya, bahkan bukan hanya cederanya, bagian frakturnya seperti apapun itu akan juga dilihat. Apakah fraktur kan macam-macam ya, cuma retak sampai putus atau mungkin retaknya itu menghasilkan cang itu apa ya? Bongkahan-bongkahannya itu besar begitu. Nah, itu kalau bongkahannya besar mungkin masih bisa disatukan, mungkin masih bisa disambung gitu ya pakai pelat begitu. Tapi kalau sampai yang benar-benar hancur nih, benar-benar bagian sendinya tadi itu hancur gitu, ya harus digantikan akhirnya. Atau kalau pada lutut tuh biasanya permasalahannya itu pada permukaan tadi itu femoral condyle atau tibial plateau-nya, atau yang diantaranya itu mengalami permasalahan sehingga akhirnya harus digantikan dengan implan kayak gitu. Jadi nggak selalu dua-duanya sih, tergantung case-nya kembali lagi. Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ayo yang lain. Kita masih ada 10 menitan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi terkait THR dan TKR? Kalau dibilangnya surgery ini termasuk yang ini ya, tadi paling sering terjadi dan besar begitu antara hip dan knee. Itu karena memang ekstremitas bawah ya fungsinya untuk berjalan, jadi banyak orang yang istilahnya tetap pengen fungsi untuk berjalannya kembali sehingga memilih untuk memakai implan seperti ini. Ya walaupun akhirnya terbatas gitu ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oh, ada yang di chat nih. Oke, dari Umam. Bagaimana pengaruh single radius dan multi radius terhadap pergerakan knee ataupun wear-nya?
Oke, tadi ini mungkin pasti langsung di sini ya di slide ini. Jadi tadi kalau misalkan single radius sama multi radius tadi itu efeknya lebih ke seberapa banyak permukaan yang bisa berinteraksi dengan, kalau ini kan kita ngelihatnya yang femoral condyle ya, itu ya berarti interaksinya ke tibial plateaunya. Kalau untuk yang multi radius, dia akan semakin banyak sebenarnya interaksinya. Kalian bisa bayangin kan ya, kalau dia kemudian bergulir gitu ya, berarti semakin banyak area dari femoral condyle ini yang berinteraksi dengan tibial plateau. Otomatis apa ininya, konsekuensinya? Efeknya pasti hubungannya tadi sama yang ditanyakan Umam, masalah wear-nya. Kalau pergerakannya tadi ya, sebenarnya dia kalau yang normal kan harapannya -5 sampai 165. Tetapi kalau ini kayaknya terbatas, bisa saya bilang mungkin akan berkurang, mungkin sampai 100-120 pun itu maksimum. Tergantung tadi area yang masih memungkinkan untuk dilakukan pergerakan. Wear-nya banyak yang mana, otomatis akan muncul lebih banyak di bagian yang semakin banyak interaksi, yaitu yang di multi radius ini. Wear-nya kan akan muncul kalau ada interaksi ya, ada gesekan gitu ya. Jadi kalau untuk yang single radius, area yang berinteraksi ini tadi lebih sedikit, lebih sempit, sehingga akhirnya kemungkinan untuk wear itu muncul akan lebih kecil dibandingkan yang multi radius. Ini pun kalau misalkan kalian lihat tadi kan, ini metal on polyethylene ya, karena yang aktif bergerak itu bagian kaki bawahnya, berarti yang polyethylene on metal, kebalikannya ya. Jadi kalau kita anggapnya kan satu bagian itu nggak bergerak, dia fix. Nah di sini kita nganggapnya ini bisa macam-macam sih ya. Tapi kalau di sini mungkin lebih ke kaki bagian bawah yang bergerak kan ya. Jadi istilahnya bagian tibial plateau yang digosokkan ke femoral condyle kayak gitu. Ada lagi? Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada di sini, saya ada tugas untuk minggu depan, ini individu yang berkaitan dengan ini. Nanti tempatnya akan saya sediakan di Hebat ya. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu kan kegagalannya ya, istilahnya maksudnya sudah diimplankan, kemudian tubuh itu ternyata menolak gitu. Tubuh itu menolak implan tersebut karena tubuhnya itu mendeteksi implan atau prostesis itu sebagai benda asing tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kemudian, nah ini tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya, tapi saya minta di sini kalian lebih detail lagi, lebih kritis lagi, memberikan pendapat kalian bisa ngambil dari sumber, it's okay, nggak masalah. Yang kemudian mampu meningkatkan acceptability dari implan atau meningkatkan durabilitas dari implan. Jadi istilahnya ya orangnya itu akan memakai implan itu lebih lama. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kalian sarankan begitu dari mungkin kalian coba cari di literatur dan lain sebagainya. Nah, kalian mungkin bisa menggunakan referensi terkait dengan kondisi yang sekarang, atau mungkin bisa juga menyarankan cara-cara tertentu. Nanti mungkin kalian buat resumenya dan nanti dikumpulkan lewat Hebat seperti itu. Nanti jangan lupa ya dicantumkan referensinya, kalian mengambil informasinya dari mana, dan boleh macam-macam sih. Tadi kan saya juga sudah sempat menyampaikan ada salah satu cara, tapi itu bukan satu-satunya. Masih banyak lagi cara-cara yang lain yang tujuannya sama untuk meningkatkan akseptabilitas si implannya dan juga durabilitas si implan itu tadi. Cukup jelas untuk tugasnya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan?
Bagaimana? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Oh, hubungannya ke material yang digunakan ya, Pak. Boleh macam-macam. Fahri, bisa ke materialnya, bisa ke teknik pembuatannya, atau mungkin bisa ada treatment khusus yang perlu dilakukan agar si implan tadi itu mampu diterima tubuh dengan baik gitu. Intinya lebih ke seperti itu. Jadi boleh ke pemilihan material, boleh ke treatment yang harus diberikan ke implannya, boleh ke apalagi penambahan sesuatu yang lain agar implan tersebut lebih acceptable tadi itu. Intinya lebih di situ. Nangkep kan ya? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum ada, nanti bisa juga tanyakan di grup ya. Kalau misalkan tidak ada, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.